Yang ketiga adalah jangan lupa memberi reward terhadap diri sendiri. Oh, menarik itu. Ya, iya. Ini ngomong pada akhirnya seorang Uca lulus dengan predikat cum laude dengan predikat yang sangat istimewa di dunia kampus ini, mungkin bisa dibagikan ini. Oke. Bagaimana tipsnya ini? Ya, tips belajar ala Uca gitu ya. Nah, yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu, tips belajar ala saya, si ala Uca gitu, yang perlu dijelaskan adalah teman-teman jangan yang ingin menggunakan tips ala belajar saya itu jangan beranggapan bahwasanya kalau saya pakai tips belajar ini saya bisa menjadi mahasiswa berprestasi juga. Nah, jangan seperti itu ya. Karena tips belajar saya itu adalah tips bagaimana yang lebih mementingkan proses daripada hasil akhir. Jadi, apa aja sih tips-tipsnya? Yang pertama, usahakan ketika kita melakukan kegiatan, kita itu niatkan diri kita untuk beribadah. Ya, beribadah. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita serap, ilmu yang kita dapat itu bermanfaat. Jadi ini juga pengalaman saya gitu, Pak. Karena saya dulu itu saya tipe orang yang ambisius. Jadi ketika saya mendapatkan nilai jelek, saya pasti akan merobek hasil-hasil ulangan itu, saya robek-robek. Karena saya merasa patah hati gitu. Patah hati ya. Saya patah hati kok oleh nilai gitu. Saya udah berusaha keras tapi kenapa nilai saya kok tetap jelek. Sedangkan teman saya yang berusaha sekuat maksudnya usahanya biasa-biasa aja gitu. Tapi dia nilainya bagus ya? Gitu. Jadi saya patah hati di situ. Nah, karena niat saya awalnya hanya ingin mendapat nilai bagus, itu akhirnya nggak bagus buat mental saya. Saya selalu bernegatif thinking sama orang gitu. Akhirnya dari situ saya mengubah cara atau pola belajar saya saat saya kuliah. Jadi saya harus niatkan mencari ilmu itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi hasilnya nanti kita lihat belakangan. Nah, yang kedua, temukan gaya belajar kalian sendiri. Misalnya nih, kalau saya itu tipe orang yang sepaneng. Nah, tipe orang yang sepaneng ini bahasa apa ini sepaneng ini? Sepaneng. Gimana? Kalau sepaneng itu ada orang yang terlalu terlalu fokus terhadap apa yang sudah kita kerjakan gitu loh. Tapi akhirnya ya bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Tapi kalau saya memang tipe belajar yang harus sepaneng, maksudnya harus fokus sekali, harus getu, harus tenang. Jadi kalau misalnya ada sarah-sarah saya tuh nggak bisa. Tapi kan ada beberapa teman-teman sekalian yang ada di lorong edukasi ini mungkin tipe belajarnya itu ada yang suka dengerin musik, kemudian dia fokus atau ngelihat gambar gini dia bisa fokus. Nah, kalau saya harus diam, harus posisi tenang, anteng seperti itu. Baru saya bisa menyerap ilmu dengan mudah. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah jangan lupa memberi reward terhadap diri sendiri. Oh, menarik itu. Iya, kayak misalnya gini, Uca, kamu sudah berusaha loh sampai sini. Ya udah aku kasih kamu hadiah. Aku belikan kamu es krim. Atau kamu akan aku belikan coklat gitu supaya hati itu tenang. Untuk memotivasi diri sendiri. Iya, untuk memotivasi diri sendiri. Supaya nanti kalau misalnya ada ujian atau ulangan lagi, saya harus sekuat tenaga untuk maksimal lagi. Nah, yang keempat jangan lupa refreshing. Nah, ini. Refreshing. Karena saya tipe orang yang sepaneng, jadi tipe orang yang sangat sungguh-sungguh dan terlalu fokus gitu. Akhirnya kan menyita otak, pikiran, tenaga. Akhirnya saya butuh yang namanya refreshing itu tadi. Nah, ini ya adalah 4 tips belajar ala saya. Jadi kalau teman-teman lorong edukasi semuanya bisa seperti ini ya, alhamdulillah. Tapi kalau kalian bisa menemukan cara gaya belajar kalian sendiri, juga itu bagus sekali gitu. Tapi itu penting yang poin yang disampaikan oleh Mbak Uca tadi, khususnya yang pertama tadi, bahwasannya harus luruskan niat gitu ya. Iya, betul. Dari awal masuk kampus, ya luruskan niat kan begitu.
karena percuma gitu Pak, percuma kita mencari ilmu tapi tujuannya hanya untuk mendapat nilai bagus. Karena pada akhirnya ilmu yang kita serap itu nguap, nggak tahu kemana gitu. Kita habis lulus kita mau kemana, terus ilmu kita mau digunakan untuk apa itu nggak paham, kita nggak tahu. Makanya luruskan niat kalian, yang penting ibadah untuk Allah SWT gitu. Oke. Ini luar biasa, ini menjadi pelajaran yang berharga bagi sahabat Lorong Edukasi semua, bahwa ternyata dengan meluruskan niat, ada nilai-nilai yang barangkali tidak kelihatan, mungkin invisible hand yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang berprestasi, dan terbukti salah satunya yang hadir di tengah-tengah kita saat ini, seorang Uca Jaya Sucipta, yang pada saat wisuda mendapatkan predikat sebagai lulusan terbaik.